kabar? Nama aku Alfa. Di video kali ini aku akan tunjukin gimana cara aku membuat graduation gift. Jadi di video ini aku bikin hadiah, bentuknya itu acrylic gift gitu buat teman aku. Nah, di sini aku akan tunjukin gimana cara aku bikin, dan aku udah beli beberapa peralatan yang aku butuhin. Yang pertama itu kardus. Di sini kardusnya aku beli ukuran 25x25 dengan tinggi 5 cm. Terus aku juga beli watercolor paper, spidol putih dan spidol hitam yang beda ukuran. Nah, di sini kedua spidol ini itu merupakan paint marker. Nah, terus di sini aku juga udah gambar sketsa teman aku. Di sini aku gambar pakai aplikasi Ibis Paint dan aku print. Nah, terus untuk kacanya ini aku beli akriliknya ukuran A5 dan A6. Aku belinya di Shopee. Nanti link tokonya akan aku taruh di description box ya. Jadi silahkan cek kalau kalian mau tahu di mana aku beli peralatan yang aku butuhin. Nah, terus pas di sini aku baru sadar kalau aku harusnya ngeprintnya itu dibalik. Jadi, aku harus ngeprint ulang gitu. Karena harusnya itu kita reverse dulu, dan cara nge-reverse-nya aku pakai aplikasi Canva. Jadi di sini aku udah download aplikasinya. Terus aku taruh foto yang mau aku reverse di Canva. Caranya kalian bisa lihat sendiri ya di layar. Kita tinggal balik horizontal. Nanti udah jadi deh. Nah, terus kita print ulang. Nah, baru di sini kita mulai. Aku pakai double tip untuk bagian bawah supaya dia bakal rata gitu. Nah, terus aku mulai kasih outline dengan menggunakan spidol hitam. Nah, di sini sebenarnya aku beli spidol itu ukuran tipnya itu agak terlalu besar karena aku pakai medianya kan A5 ya, nggak besar-besar banget gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian punya spidol dengan tip yang lebih kecil itu akan bagus banget. Jadi nanti outline-nya lebih rapi. Terus di sini juga aku menyadari beberapa hal. Aku nggak tahu sih, mungkin karena aku pemula dan ini pertama kalinya aku melukis di atas akrilik. Jadi si spidolnya itu banyak ngeluarin bubble-bubble gitu. Jadi di antara garisnya itu ada bubble-bubblenya yang bikin garisnya tuh nggak sempurna, nggak rapi, hitam full gitu. Nah, di sini kalian pastiin outline kalian itu sangat-sangat rapi. Kalau misalnya ada garis yang nggak terlalu rapi, kalian rapihin. Ini aku ngide banget ngerapihinnya tuh pakai pulpen yang udah nggak keluar tintanya. Kan tipnya agak lancip ya. Jadi aku kikir gitu spidolnya dipakai bolpen atau enggak pakai jarum. Sebenarnya itu bisa ngelukain akriliknya sih, tapi aku bingung banget soalnya ini butuhnya kita cuma ngikir sedikit doang gitu. Terus jangan lupa sekali-kali itu dicek, kalian coba balik kalau misalnya dari depan itu kelihatannya kayak gimana, apa udah bagus atau udah rapi kayak gitu. Di sini baru deh aku mulai ngecat. Aku nggak pakai cat khusus, aku cuma pakai cat akrilik aja. Ini pun cat akrilik yang bukan bekas sih, sisa dari pas aku ngelukis gitu di kanvas gitu. Dan karena ini masih ada sisa, jadi aku manfaatkan dengan baik dan melukisnya di atas kaca. Nah, terus aku nyoba karena tadi si spidolnya itu masih ada bubble-bubblenya, kayak nggak rata gitu warna hitamnya. Jadi aku coba isi dengan cat akrilik. Terus kalau aku rasa udah cukup, baru aku mulai warnain. Di sini kita akan warnain dari yang detail-detail dulu. Aku mulai dari bibir, terus nanti kita akan ke kacamata dan ke warna matanya serta alisnya. Nah, aku balik juga supaya kita tahu ini warnanya udah bener belum.
apakah udah kelihatan jelas, apakah udah terisi semua gitu. Jangan sampai ada yang bolong-bolong. Ini karena dia kecil banget, jadi aku juga pakai jarum. Terus karena aku nggak punya palet untuk cat akrilik, aku pakai akrilik aku yang ukuran A6 sebagai paletnya. Di sini aku untuk kacamatanya pakai antara warna merah, ini merah kepinkingan sama warna putih aku campur supaya kita dapet pink yang agak bias gitu. Terus karena warna aku terbatas, nanti juga warna baju yang seharusnya warna biru itu aku ganti jadi warna pink. Nah, di sini kita tunggu kering sebentar. Terus sambil nunggu detail mukanya kering, kita bisa beralih ke bagian lain. Di sini aku udah mulai ngewarnain yang bagian baju. Untuk mewarnai ini kita butuh banget banyak cat karena kita nggak pengen warnanya tuh kelihatan transparan. Jadi kita tumpuk aja warnanya sampai dirasa cukup. Gitu. Terus kita rapihin, jangan sampai ada bubble-bubble. Di sini juga aku banyak bubble-bubblenya. Terus kita rapihin, jangan sampai ada titik-titik yang nggak kita cat gitu. Nah, terus karena nunggu catnya lama, jadi aku ngide untuk warna mata kan warna putih. Aku pakai spidol putih kan, terus ternyata ini tuh agak nyoret spidol hitamnya, jadi ya udah deh aku tambahin lagi spidol hitamnya. Makanya di sini agak ada yang keabu-abuan gitu bagian yang harusnya matanya putih gitu. Cuma karena aku bingung nanti ngebernirinnya gimana, takut malah makin susah, jadi aku biarin aja. Nah, terus kalau udah, kita akan warnain kerudung. Kan kerudungnya sebenarnya warna hitam, tapi karena garis-garis spidolnya juga warna hitam, kalau kita hitam bener-bener murni hitam doang, itu aku takut nanti malah antara garis dan catnya itu nggak kelihatan bedanya. Jadi aku tambahin warna putih sedikit gitu, jadi agak abu-abu warna untuk bagian kerudungnya. Nah, di sini karena di bagian sebelah kanan kerudungnya itu mulai mengecil dan kuas yang aku punya itu agak besar, dan karena aku takut dia akan melebar kemana-mana, jadi aku pakai bantuan jarum juga. Udah semua diwarnain, jangan lupa sekali-kali dicek ya dibalik biar mastiin kalau kita catnya nggak transparan dan sampai ke sudut-sudut, sampai ke pinggir-pinggir itu ada warnanya semua.
Kalau udah mulai selesai, kita udah mulai ngecat semua, sambil nunggu kering kita akan pindah ke part selanjutnya. Nah, di sini aku tulis tulisan semprot tulisan pakai brush pen di kertas. Terus aku kira-kira supaya ukurannya itu pas sama akrilik aku. Nah, di sini aku nulisnya kebalik, jadi bukan di bagian depan akriliknya, tapi aku nulis di bagian belakang sama kayak lukisan aku gitu. Makanya di sini aku butuh tadi ngotret pakai brush pen itu supaya aku tahu nanti tulisan aku bakal kayak gimana, ukurannya seberapa, udah pas atau belum, itu pas di tengah atau enggak gitu. Barangkali kalian nggak mau ribet, kalian juga bisa langsung nulis di bagian depan akriliknya ya. Cuma karena aku sambil nunggu catnya kering, jadi supaya kita nggak nunggu lama dan kita nunggunya sambil diem aja, aku sambil ngerjain ini gitu. Nah, di sini aku sempat kebingungan juga untuk shadownya, karena di sini kan aku nulisnya di bagian belakang kertas juga kan, jadi kayak nggak jelas gitu. Makanya butuh kesabaran, dan karena aku nulisnya dari kanan ke kiri sedangkan aku nulis pakai tangan kanan, jadi sempat beberapa kali si spidol itu tintanya nempel ke jari gitu. Jadi kalian juga harus perhatiin ya, jangan sampai nanti tulisannya malah berantakan gitu. Karena di sini aku baru pertama kali, terus ya aku juga ngelakuin banyak kesalahan juga. Ini hasilnya kurang lebih kayak gini. Kita udah dapat gambaran besar, nanti hasil akhirnya bakal kayak gimana. Nah, untuk ucapan di bagian bawah lukisan, aku tulis di bagian depan aja supaya aku bisa nulis langsung di akrilik. Di sini lebih gampang sih kalau kalian mau langsung nulis kayak gini. Terus setelah aku nulis kata-katanya, itu aku bersihin tadi bekas spidol yang nempel-nempel, yang smudge atau bekas cat yang smudge itu pakai bensin. Aku dip tisu ke bensin sedikit aja, terus aku bersihin cat-cat ataupun bekas spidol yang smudging. Hampir selesai deh kita. Kalau udah, kita siapin kardus dan kita siapin kertas yang udah nggak kepake. Ini ceritanya aku mau bikin kertas serut, tapi karena aku nggak ada alat untuk nyerut kertas, jadi aku pakai gunting aja. Jadi kertas yang ukurannya A4 itu aku lipat jadi 2, terus aku gunting supaya dia jadi 2 bagian, terus baru aku gunting kecil-kecil gitu. Kayaknya aku butuh sekitar mungkin lebih dari 5 kertas, karena aku pengen kertas serutnya itu banyak, karena ini kan nanti akan dikirim karena temen aku ada di luar kota gitu. Jadi aku pengen paket ini aman nyampenya, karena aku nggak mau akrilik aku nanti pecah gitu. Terus aja kita gunting sampai kita rasa kertasnya cukup. Kalau udah, kita coba remes-remes kertasnya supaya agak ngembang, karena kalau nggak diremes-remes kan kertasnya kayak masih biasa gitu kan.
Nah terus di sini aku siapin watercolor paper, terus aku juga siapin cat airnya. Di sini aku pakai cat air dari Sakura Koi yang 18 warna, tapi aku cuma butuh warna merah sama warna biru aja. Dan ini juga aku nggak hias macam-macam, aku pengen dia yang penting ada warna aja, jadi nggak pure warna putih gitu. Nah kalau udah sambil kita nunggu kertasnya kering, di sini setelah ini kita akan siapkan kertas lagi. Aku pakai kertas biasa aja, kalian bisa pakai kertas binder atau kertas apapun, boleh yang bergaris ataupun nggak bergaris. Terus kertasnya aku sobek di bagian sisinya gitu, jadi di bagian sikunya itu aku sobek, dan aku sobeknya dengan ukuran berbeda, yang satu agak lebih kecil, yang satu agak lebih besar. Nah ini kita akan taruh di bagian atas kardus supaya kardusnya juga nggak polos-polos banget. Terus di sini aku juga pakai brush pen dari Kenko buat ngehias, karena aku kan nggak punya washi tape, jadi supaya hemat kita pakai spidol atau brush pen aja gitu. Kalian bisa pakai alat apapun yang kalian punya di rumah. Nah di sini aku kasih garis coklat di bagian pinggirannya, terus aku tulis untuk siapa paket ini gitu, ke brush pen biasa aja. Setelah itu aku hias deh di bagian sini, aku kasih bunga-bunga atau daun-daun kayak gitu. Ini ngedekornya sesuka kalian aja, bebas mau pakai warna apapun juga bisa. Nah kalau udah, kan watercolor paper kita udah mulai kering ya, jadi kita udah bisa mulai nulis suratnya di watercolor paper yang tadi kita udah kasih warna gitu.
Kalau udah selesai, kita mulai taruh di kardus. Terus kita tutup kardusnya. Dan kita mulai hias bagian atas kardusnya pakai kertas yang udah kita coret-coret tadi. Sini aku ngelemnya pakai lem kertas aja. Nah, kalau udah, kita bisa ikat pakai tali deh. Nah, untuk talinya aku pakai pita yang warna putih, ada glitternya gitu. Kalau kalian punyanya tali goni gitu, yang rami goni, itu kalian bisa juga pakai itu. Udah jadi deh, dan paketnya udah siap kirim. Terima kasih teman-teman udah nonton, semoga bermanfaat. Bye bye.